Halo teman-teman, kembali lagi di MMR Official, tempat di mana kalian akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenak. Kali ini aku mau share kepada teman-teman mengenai pengalaman aku mengikuti seleksi tahap kedua Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenak. Tapi yang aku share kali ini adalah jenis bentuk soal yang keluar pada tes tahap kedua kemarin. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru terkait updatean Beasiswa Indonesia Bangkit dari channel ini. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi tahap kedua atau tes TPA atau tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh panitia Beasiswa Indonesia Bangkit untuk merekrut awardee itu melakukan kerjasama dengan Pusat Layanan Psikologi UIN Syarif Hidayatullah sebagai penyelenggara tesnya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah pernah tes di PLP UIN Syarif Hidayatullah mungkin akan familiar dengan jenis bentuk soal yang akan saya bagikan kali ini. Namun jangan khawatir teman-teman, mungkin dengan apa yang aku share kepada teman-teman kali ini akan sangat membantu pada teman-teman untuk mempersiapkan diri yang lebih baik untuk menghadapi tes tahap kedua ini. Langsung saja tak berlama-lama lagi. Jadi ada 5 bentuk jenis soal yang akan keluar. Yang pertama yaitu soal verbal. Ya, soal verbal mungkin teman-teman tuh udah nggak asing lagi ya. Soal verbal ini dimasukkan untuk mengukur kemampuan seorang dalam menguasai kosakata atau tata bahasa. Biasanya jenis bentuk soal ini yang keluar di antara lain yaitu ada soal sinonim atau persamaan kata, terus kemudian ada antonim, lawan kata, terus kemudian ada padanan hubungan kata dan juga pengelompokan kata. Nah, biasanya berkisar dalam 4 bentuk soal ini. Kemudian jenis soal yang kedua ya. Jenis soal yang kedua yaitu ada soal angka. Nah, soal angka ini dimasukkan untuk mengukur kemampuan seseorang mengenai cara berpikir secara kritis dan logis matematis. Biasanya bentuk soal ini berupa aritmatika atau hitung-hitungan. Kemudian deret angka, deret huruf, dan juga angka dalam cerita. Nah, ini biasanya soal-soal dalam kelompok jenis soal angka seperti itu. Jadi persiapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada soal logika. Soal logika itu biasanya dimasukkan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan masalah secara logis dan masuk akal. Biasanya kalau misalkan tidak teliti dan tidak jeli dalam mengerjakan jenis soal ini, biasanya akan terkecoh. Apalagi kita berpacu dengan waktu kan. Nah, jadi harus lebih teliti dan dipersiapkan dengan baik. Nah, bentuk soal ini biasanya berupa analisis pernyataan atau kesimpulan atau silogisme. Nah, ini mungkin udah nggak asing lagi ya di teman-teman. Kemudian ada soal logika cerita dan logika diagram. Nanti akan dilampirkan cerita, ada dilampirkan diagram. Nanti kita akan menjawab soal berdasarkan pemaparan tersebut. Begitu. Terus kemudian ada soal yang keempat nih, teman-teman. Soal yang keempat yaitu soal spasial atau gambar. Soal ini biasanya dimasukkan untuk mengukur daya logika seseorang. Nah, bentuk soal ini biasanya berupa padanan hubungan gambar, seri gambar, kemudian ada pengelolaan gambar, bayangan gambar, dan identifikasi gambar. Nah ya, jadi bentuk soal ini biasanya disertakan tuh banyak gambar, kemudian nanti kita menganalisa dari gambar tersebut sesuai perintah yang tertera di soal tersebut, seperti itu. Nah, udah 4 nih. Terus kemudian soal yang kelima yaitu ada personal preference schedule test. Nah, soal ini biasanya dimasukkan untuk menilai kepribadian seseorang. Nah, jadi awardee juga diuji nih kepribadiannya. Nah, biasanya soal ini gambarannya terdapat 2 alternatif pilihan, ada opsi A, ada opsi B. Nah, biasanya kita disuruh memilih yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi kuncinya kita harus memilih pilihan atau opsi yang sesuai dengan diri kita. Dan juga sebisa mungkin teman-teman dalam menjawab soal ini
Jangan sampai ada yang dikosongkan, jadi diisi semua gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku share pada teman-teman. Mungkin dari apa yang aku share kali ini, teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik jadi udah tahu soal-soal apa aja yang akan keluar di tes tahap kedua nanti, atau tes potensi akademik di seleksi beasiswa Indonesia Bangkit. Mungkin itu teman-teman ya. Kurang lebihnya maaf. See you.